sebelumnya mohon maaf, kebetulan kami di bulan ini juga sedang membahas ada kegiatan pansus, jadi kita tandem 4 pansus dan pembahasan raperda. Sebelumnya mari kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa kami silakan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dalam kami bersama Bapak Ibu ada banyak salah, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami informasikan terkait raperda raperda tentang pengelolaan perfilman. Hasil rapat Banmus kemarin diputuskan untuk pengelolaan perfilman ini masuk di triwulan kedua. Nanti di bulan Mei sudah harus selesai proses dan di akhir Mei ini tanggal 20 Mei nanti sudah mulai rapor internal. Jadi nanti mungkin butuh percepatan juga, walaupun kami juga ada kegiatan pansus juga. Untuk selanjutnya terkait draft baru yang mungkin Bapak Ibu lewat WA, ini untuk fotokopinya baru OTW juga. Ini draft yang terbaru ini sudah direview dari Dinas Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan. Nanti untuk untuk diskusinya nanti akan dipandu oleh Mbak Ola. Monggo Mbak Ola, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tim fasilitasi maupun Bapak Ibu tenaga ahli. Bagaimana Bu Santi, saya juga secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kemarin dan maaf lahir batin dalam proses penyusunan kemarin ada hal-hal yang mungkin dari kami kurang berkenan. Berkaitan dengan draft raperda, sebagaimana disampaikan Bu Santi, memang draft raperda ini adalah draft raperda yang cukup baru secara konsep, karena memang kemarin perlu kami sampaikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa draft yang sebelum ini, yang sebelum kita libur agak lama gitu ya, itu direview oleh Dinas Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan dengan harapan bahwa perfilman nanti bisa mewadahi urgensi-urgensi ataupun konsep-konsep kebudayaan yang ada di DIY, sehingga mohon izin memang nanti pembahasannya harus kita agak ulang ke depan gitu, walaupun tidak semua mungkin ya, tapi secara konsep memang di draft ini ada perbedaan yang cukup signifikan, mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh TA. Perbedaan yang cukup signifikan berkaitan isi adalah nanti di bab penyelenggaraan bab 3. Jadi di bab 3 itu kita masih sama, Pemda mengembangkan ekosistem perfilman pada proses produksi sampai proses pengarsipan, tetapi Pemda ini mengembangkan yang proses produksi sampai pengarsipan hanya pada film non komersil. Jadi filmnya film yang tidak untuk dijual secara profit. Itu di pasal 7 ayat 2. Mungkin bisa turun. Nah, seperti ini Bapak Ibu, pengembangan ekosistem perfilman dilakukan terhadap film non-komersil yang mendukung pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah. Jadi, Pemda hanya melakukan pengembangan terhadap film yang tidak dijual secara profit dan harus untuk mendukung pemeliharaan pengembangan kebudayaan daerah. Nah, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah itu syaratnya apa saja? Itu ada di ayat 3. Misalnya memuat nilai budaya daerah, menunjukkan karakter, kemudian memperkuat pemahaman sosial budaya. Jadi tidak semua film non komersil juga bisa disupport oleh Pemda berkaitan ini, tapi film non komersilnya harus mendukung kebudayaan. Syarat-syaratnya ada di ayat 3. Nah, nanti itu akan dikoordinasikan oleh Disbud yang di ayat 4 dan berkoordinasi dengan Dewan Kebudayaan. Itu konsepnya yang di pengembangan film non komersil. Nah, nanti yang di pasal 8 ke bawah intinya adalah
selain Pemda ada pelaksanaan pengembangan perfilman yang tadi produksi sampai pengarsipan oleh setiap orang. Jadi di luar Pemda itu juga diberikan ruang untuk melaksanakan pengembangan perfilman, tetapi dalam ruang yang lebih luas. Kalau tadi Pemda hanya film non komersil dan harus ada syarat kebudayaan, kalau yang di luar Pemda itu mengembangkan film komersil maupun non komersil. Jadi profit maupun non profit itu dilakukan oleh di luar Pemda. Dan nanti fungsi Pemda ngapain? Nah, fungsi Pemda ada di 8 ayat 3. Pemda mendukung. Jadi kalau yang pasal 7 tadi peran besarnya ada di Pemda, kalau pasal 8 peran besarnya di luar Pemda dan Pemda sifatnya support. Jadi hanya mendukung beberapa hal. Nah, dukungan itu di 8 ayat 4 ada beberapa perangkat daerah. Jadi kalau tadi film non komersil hanya dikoordinasi oleh Disbud, di 8 ayat 4 dikoordinasi oleh banyak perangkat daerah. Karena nanti berkaitan dengan beberapa materi muatan yang beda-beda ya. Misalnya nanti ada Dispora di sini, itu nanti mengkoordinasi bidang edukasinya, ketenagakerjaan di bidang nakernya begitu dan seterusnya. Jadi bedanya di draft lama, kalau di draft lama kan kita mencampur semuanya ya, komersil dan non komersil. Tapi kalau di sini dipisah-pisah. Itu yang mungkin beda. Nanti mungkin dalam-dalamnya seperti pasal 9, kemudian pasal 10 itu bentuk-bentuknya nanti Bapak Ibu saged mencermati satu persatu. Kalau bentuk-bentuknya nanti bisa kita diskusikan. Kemudian berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan-kelurahan di pasal 24 ini juga ada sedikit perbedaan dengan yang lama. Jadi kalau yang lama itu intinya kita melakukan pemberdayaan masyarakat di desa gitu untuk ikut terlibat dalam pengembangan perfilman. Kalau di sini itu bentuk-bentuknya lebih dirincikan. Misalnya inventarisir, jadi lebih kepada didata dulu, didata kelembagaan masyarakat dan sumber daya masyarakat yang punya potensi, habis itu baru dibina. Jadi ada proses awalnya berupa pendataan, baru kemudian membina. Kalau kemarin itu kan kita seperti langsung memberdayakan gitu, belum ada tahap-tahap awalnya. Nah di tahap ini itu ada tahap awalnya berupa pendataan dulu, baru setelah itu melakukan kegiatan aktif berupa pembinaan. Nah nanti kegiatan-kegiatannya yang ada di 24 ayat 3 meliputi penguatan komunitas, penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan seterusnya, nanti bisa kita cermati bersama. Kemudian perizinan yang di pasal 26 ini juga tambahan dari Disbud, mungkin nanti bisa dicermati bahwa intinya setiap orang yang melakukan produksi, distribusi, eksibisi dan seterusnya wajib mendapatkan izin. Ini baru, kalau di perda kita yang lama kita tidak ada perintah-perintah seperti ini. Di perda ini ada tambahan, kemudian izinnya ini diselenggarakan oleh Disbud berdasarkan rekomendasi dari KPD dan perangkat daerah serta Kesultanan Kadipaten. Nah nanti ini ada delegasi ke Pergub untuk masalah izin, nanti monggo dari perangkat daerah maupun dari Biro Hukum terhadap kesiapan dari izin bagaimana, karena memang ini yang paling sering disebut dalam berbagai rapat mengenai kesulitan koordinasi izin-izin terkait film. Nah ini khusus dibuatkan satu bagian khusus tentang izin untuk menjawab permasalahan dari lintas sektor yang mempertanyakan masalah izin. Kemudian yang juga masih dipertahankan tapi mungkin agak sedikit berbeda itu di bagian komisi perfilman. Kelembagaan komisi perfilman ini masih dipertahankan seperti draft sebelumnya, tapi di sini ada tambahan seperti tugasnya komisi perfilman itu memberi pertimbangan atau rekomendasi. Jadi komisi di sini tidak bersifat aktif, misalnya memberi izin begitu, tapi memberi izinnya langsung, perizinannya langsung dikoordinasikan oleh dinas. Jadi bukan oleh komisi. Komisi di sini sifatnya hanya memberi pertimbangan dan atau rekomendasi saja kepada gubernur. Kemudian di sini komisi juga harus berkoordinasi dengan Dewan Kebudayaan.
Itu yang substansi. Yang lainnya sepertinya tidak terlalu substansial, tapi perubahan-perubahannya yang substansi seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Mungkin mohon izin sebelum dari Bapak Ibu hadirin, kita mohon sedikit tambahan dari TA. Mungkin ada yang mau disampaikan kaitan draft dari Dinas Kebudayaan ini, apakah dari TA sudah sejalan atau mungkin nanti ada hal-hal yang mau diperdalam lagi. Monggo. Oke, dan terima kasih. Ini bagus sekalian. Kami juga selaku tenaga ahli tadi pertama kita mengucapkan selamat hari Idul Fitri, mohon maaf batin bapak sekalian. Selanjutnya terkait dengan apa yang menjadi materi muatan dalam draft raperda ini, kami juga mengikuti, kemarin juga kami mengikuti dari rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan. Dan dalam hari ini kami sementara ini menyepakati pimpinan. Jadi apa yang menjadi awal yang disampaikan pimpinan tadi sudah kita bahas sebelumnya, dan saya kira ini membutuhkan masukan dari OPD lain atau stakeholder lain untuk kemudian menyempurnakan yang kita telah susun. Demikian pimpinan. Ya, matur nuwun atas tambahannya. Sebelum kita masuk ke pasal per pasal, secara umum, apakah ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Secara umum saja. Kalau pasal-pasal nanti setelah ini kita bahas. Nonton. Oke, kalau tidak ada, kita langsung bahas mulai dari mohon izin untuk asas tujuan gitu kita lewati dulu gitu. Nanti kita bahas di akhir saja karena ini tambahan-tambahan saja. Mungkin dari bab 2 perencanaan. Di perencanaan ini sebenarnya pada intinya sama dengan draft semula, hanya saja kalau di draft awal kita hanya ada rencana induk perfilman, di sini ada rencana pengelolaan perfilman. Jadi ada 2 rencana. Kemudian yang ayat 3 ini juga rencana-rencana itu disusun dengan memperhatikan berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah hal-hal terkait kebudayaan, pokok-pokok pikiran kebudayaan, rencana induk pemeliharaan pengembangan, kemudian kerangka umum kebijakan pemeliharaan pengembangan. Jadi ada unsur kebudayaannya di ayat 3. Itu sih yang paling beda dari yang semula. Monggo Bapak Ibu di pasal 5 dan pasal 6 apakah ada yang mau disampaikan? Terkait dengan pasal 5 ayat 2 itu ada frasa rencana induk perfilman daerah dan rencana pengelolaan perfilman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan setiap orang dalam penyelenggaraan dan pengembangan perfilman di daerah. Setiap orang atau setiap insan perfilman? Monggo dibantu TA dulu. Boleh. Ya, matur nuwun. Ya, kalau kami lihat komparasi dari penjelasan dari Ibu Mina, terdapat perubahan yang cukup signifikan. Karena kalau tidak salahnya memang di beberapa dahulu itu pemerintah daerah itu seperti aktor juga di pengembangan komersil, tapi di komersil. Tapi di dalam konteks yang baru ini kemudian dipisahkan. Pemerintah fokus dengan komersil, mendukung dan kemudian memainkan peran lebih banyak pada mendukung yang komersil. Dia tidak sebagai aktor langsung seperti itu. Itu kan perubahannya signifikan. Kemudian yang kedua, Komisi Perfilman yang notabene di beberapa pertemuan sebelumnya kan memang pendek ingatannya juga sangat aktif disuarakan oleh teman-teman user atau kemudian pelaku perfilman atau kemudian dilembagakan dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau saya tidak salah ingat sempat menghadirkan juga dengan pelaku perfilman ada siapa saya lupa. Tapi beliau pada saat itu menyebut satu-satunya adalah sangat sebenarnya kita kan mungkin ada wacana untuk kemudian kenapa tidak jadikan satu aja dengan kemudian pada saat itu sebagai salah satu bidang atau kemudian divisi, tapi kemudian catatan dari teman-teman besar pada saat itu ya karena konsepnya berbeda lah, mereka yang lebih eksis dan lebih aktif kemudian lebih. Nah saya pikir
perubahannya cukup signifikan Mbak Ola. Jadi sebelum karena juga ada kata konsultasi di Komisi Pertama konsultasi dengan budaya. Nah 2 hal ini kan konsep yang sangat-sangat berbeda dengan raperda yang sebelumnya. Kalau menurut kami alangkah baiknya sebelum kita membahas pasal per pasal, kembali kita tawarkan dulu ke teman-teman khususnya user dulu tentang kesepakatan dari perubahan ini, apakah ini sepenuhnya diterima atau tidak. Karena kemudian ketika kita tidak menyamakan persepsi, mencoba menyamakan persepsi dari awal, saya khawatir bahwa kemudian nanti ketika kita PH di pansus ini akan jadi anggaran yang diributkan kembali. Jadi mungkin dari kami biro hukum dari kami pengen mendengar dulu yang saya apa kemudian reason besar, kenapa kemudian konstruksi dari raperda itu berbeda, satu itu. Kemudian yang kedua, user atau kemudian teman-teman ini juga mungkin kalau dikatakan setuju bulat 100% agak sulit, tapi setidaknya mungkin bisa diberikan informasi bahwa tentang hal ini kemudian anggapan dari teman-teman. Kebetulan juga Mas Arif juga tahu, dia sangat-sangat concern lah masalah itu. Jadi kita bicara pada konteks perubahan paradigma dulu sebelum kita bicara masalah pasal per pasal. Oke, matur nuwun Mas Gen. Ini sebagaimana telah saya sampaikan di awal tadi, beberapa perubahannya yang cukup mendasar, terutama soal penyelenggaraan. Monggo sebelum ke OPD lain, kita dengarkan dulu dari Disbud. Bu, monggo ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya Ibu Pimpinan dan Mbak Ola. Sebelumnya juga kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin apabila selama kita bersilaturahmi terdapat banyak kesalahan kami dan kekurangan kami. Selanjutnya untuk mengenai draft raperda yang baru ini, memang cukup beberapa kali kita berdiskusi internal maupun dengan Dewan dan TA ya. Jadi dari konsep yang sebelumnya itu memang walaupun dari awal kami sudah menyampaikan ke Ibu Kepala Dinas bahwa setiap kami selalu sampaikan ke beliau perkembangannya, dan kemungkinan beliau waktu itu belum sempat membaca dan mencermati secara detail, sehingga ketika TA dari timnya Mas Bima itu datang ke Dinas Kebudayaan menyampaikan dan menjelaskan substansi dari raperda ini, Bu Kepala Dinas memiliki keinginan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Kebudayaan, dan akhirnya ketika kami bertemu dengan Dewan Kebudayaan berdiskusi dan membahas draft raperda yang disampaikan oleh TA, kemudian setelahnya itu juga kita pernah ketemu dengan Dewan juga dari Setwan, maksud kami itu. Maka dari beberapa draft raperda yang disampaikan ke kami, akhirnya kami juga berdiskusi secara internal dengan Dewan Kebudayaan. Tentu kami selalu berkonsultasi dengan Dewan Kebudayaan apapun permasalahan yang ada di Dinas Kebudayaan, begitu nggih. Karena memang tugas beliau memberikan masukan dan pertimbangan seperti itu. Dan hasil akhirnya dari beberapa alternatif yang disampaikan, jadi kemarin itu ada beberapa versi dari TA maupun dari Setwan, itu ada 3 versi itu, akhirnya kami meramu kembali gitu ya istilahnya, meramu kembali, kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada di Dinas Kebudayaan seperti itu. Jadi kemudian kami menyusun kembali, walaupun tidak sama, bukan berarti sama sekali meninggalkan yang draft lama, tetapi kami ramu kembali, kami lengkapi, kemudian kami mungkin ada yang kami kurangi, kami tambahi seperti itu, maka akhirnya jadilah draft itu seperti yang ada sekarang ini. Dan harapannya ini sudah dapat mewakili kami dari Dinas Kebudayaan dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang menjadi tusi kami. Nah, karena apa? Karena ini adalah di Komisi D yang maksudnya kita lebih mengedepankan di kebudayaannya gitu ya.
Jadi kalaupun nanti ada OPD-OPD lain yang mungkin kurang sesuai, itu bisa juga memberi masukan, kemudian nanti bagaimana kita cari solusi yang terbaik. Tetapi ini adalah guidance ataupun apa yang namanya, istilahnya inti pokok yang harus kita sampaikan seperti itu. Jadi itulah sejarah kenapa muncul draft ini menjadi sedikit berbeda dengan dari yang awal-awal kemarin, karena memang Bu Kepala Dinas itu dari awal tidak mengikuti, walaupun kami selalu update info ke beliau, tetapi beliau saking sibuknya belum sempat mencermati, sehingga ketika melihat draft yang kemarin kita sodorkan, ketika dijelaskan oleh TA Mas Bima ke hadapan kami, banyak sekali hal-hal yang harus Ibu luruskan, Ibu kritisi gitu, sehingga beliau terus ingin bertemu dengan Dewan Kebudayaan untuk memperbaiki draft tersebut. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan untuk memberikan sejarah kenapa jadi muncul seperti ini draftnya, seperti itu. Jadi monggo kami serahkan ke Ibu Pimpinan bagaimana untuk mensikapi dari hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ririn. Monggo mungkin Bapak Ibu OPD lain ada tanggapan atau derek setuju mawon dengan draft ini kita lanjutkan ke pasal per pasal. Monggo kami persilahkan. Mungkin kalau ada yang keberatan di sebelah mana gitu aja Pak, biar lebih singkat ya, matur nuwun. Monggo Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken sumriyati Bapak dan Ibu, ngapunten sedaya kalepatan. Saya sendiri mungkin dan teman-teman juga banyak salahnya, jadi mohon dimaafkan segala kesalahan kami. Nggih. Prinsipnya saya menyambut yang disampaikan dari Biro Hukum ya. Jadi begini, membayangkannya begini Mbak, teman-teman, kalau kemudian harus berkonsultasi dengan Dewan Kebudayaan, saya pikir akan menarik ketika posisi daripada komisi ini tidak menjadi bagian dari ruang pasif tapi aktif. Karena memang Dewan Kebudayaan sifatnya dia kan sifatnya memberikan konsultasi biasanya terhadap berbagai macam kebijakan terkait dengan isu kebudayaan. Nah, kalau kemudian Komisi Perfilman ini diposisikan sama juga pasif, gitu ya. Lalu apa ininya yang menjadi apa namanya ruang koordinasinya di mananya? Kira-kira mungkin itu yang perlu dipertajam, karena dalam bayangan kami mestinya kalau kita bicara Komisi Perfilman memang fungsinya lebih aktif dia. Dalam bayangan kami malah dia menjadi bagian dari ruang eksekutif sebetulnya, yang kemudian banyak melakukan proses kebijakan terhadap pola perfilman gitu. Satu itu. Yang kedua, bahwa kemudian ada komponen yang kemudian dipisahkan antara komersil dan non komersil dalam konteks kepentingan isu kebudayaan. Saya pikir kita perlu identifikasi lebih jauh batasan daripada komersil itu seperti apa. Itu kan juga perlu dipahami. Apakah asumsi komersil itu hanya kemudian ditayangkan di bioskop itu dipahami sebagai komersil, atau ketika dia ikut festival film dan dia menang gitu dan banyak anggaran yang masuk juga itu hanya dipahami sebagai film festival misalnya. Kalau film festival kemudian masuk Netflix misalnya, ke depan juga mesti bisa begitu tuh. Apakah itu juga difahami komersil atau tidak? Jadi menurut saya hari ini batas oposisi biner antara yang komersil dan tidak komersil saya pikir masih perlu diperdebatkan antara ruang-ruang itu. Jadi apakah filmnya Mas Garin itu dianggap tidak komersil? Itu komersil sekali dalam konteks yang lain. Saya harus mengatakan itu. Apakah ketika mendapatkan funding dari luar itu tidak dianggap komersil? Gimana Mas? Ini kan sharing ya. Batasan-batasannya apa? Identifikasinya akan seperti apa? Ini yang saya pikir perlu pendalaman lebih jauh kalau kita ngomongin soal perda dan penajaman. Tapi prinsipnya saya kalau yang soal menempatkan komisi penyiaran itu sebagai ruang yang pasif,
closingnya nanti jadi sesuatu yang seperti kemarin-kemarin, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan proses inisiatif-inisiatif inovasi terkait pengembangan di perfilman. Tetapi kalau komisi perfilman itu bisa menjadi aktif, dia mungkin bisa melakukan proses ruang lingkup yang mungkin lebih akseleratif dibandingkan kemudian dari teman-teman dinas yang terbatas dengan regulasi. Saya pikir itu sih, membayangkannya kira-kira begitu. Saya cukup 2 poin itu ya, sebagai poin yang mungkin bisa didiskusikan. Kalau yang lain saya pikir kita bisa bisa menerima itu sebagai bagian dari proses ya negosiasi atas kesepakatan-kesepakatan yang terjadi. Jadi matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain dulu? Kalau tidak ada yang lain, mungkin yang cukup substansial, kalau komisi bisa nanti kita bahas ketika kita sampai di bab komisi ya. Kalau yang kaitan pertanyaan definisi komersil dan non komersil itu agak substansial karena itu mewarnai sebagian besar pasal. Monggo TA ada konsep seberapa jauh yang dimaksud film komersil dan film non komersil. Ya ini saya kira nggak bisa langsung dijawab secara spontanitas ya. Artinya memang perlu mendalam gitu. Tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan tenaga ahli komisi D tadi, ya kalau misalnya ini semakin dikerucutkan bahwa yang diartikan film non komersil ini adalah film-film yang dibuat oleh pemerintah, film-film yang dibuat oleh oleh dengan dana hibah, itu mungkin cara menggampangkannya seperti itu gitu. Cuman kan akhirnya ada juga yang film itu yang diproduksi oleh komunitas dengan tujuan memang bukan komersil, tapi di ekosistem Jogja ini lebih pada ada film yang tujuannya itu mencari value atau bisa dikatakan film-film yang itu memang muncul untuk mencari value simbolik dari sutradaranya gitu, dari komunitas ataupun dari nggak harus sutradara ya, artinya film bisa dikatakan kalau itu tuh film untuk mencari value SDM-nya, karena Jogja ini kan justru bedanya dengan Jakarta. Kalau di Jakarta karena industrinya sudah maju banget, orang mau bikin film itu ya dengan cara magang, nyantri ataupun langsung nyemplung berproses dari bawah gitu. Sementara kalau orang-orang berproses dari Jogja itu mencari value. Pastinya film-film yang mereka buat di awal itu ya film-film yang tidak dipikirkan secara ekonomi, tapi mereka film itu dimunculkan untuk mencari value dengan cara jalan festival ataupun caranya viral, yang ujung-ujungnya nanti masalah nanti akan berubah menjadi tiba-tiba Netflix seneng terus didol, itu sangat bisa banget gitu. Itu sangat bisa banget. Yang awalnya itu memang film dari crowdfunding misalnya yang Mas Garin lakukan gitu, kayaknya nggak ada di bioskop, memang nggak ada di bioskop, dan bisa dikatakan ya bukan film komersil, tapi karena film komersil pasti berhubungan dengan ada funding di situ, ada investor di situ, dan pembuatan itu memang dibuat atas dasar mencari mencari keuntungan ataupun dieksploitasi IP dari karya tersebut ya dengan cara di bioskop, bisa juga melalui pemutaran alternatif tapi berbayar gitu ya. Ya seperti itu. Cuman ketika ada film non komersil yang nanti ya bisa juga endingnya bisa jadi juga dengan komersil dengan caranya seperti itu. Tapi kalau untuk memperjelas, ini udah kalau dijelaskan
secara apa ya, mungkin secara tidak mendalam gitu bisa dilihat bahwa film itu pasti ada investornya, dan si investor itu memang bertujuan untuk mencari modal balik dari film yang dibuat. Nah, tradisinya di Jogja memang banyak film-film dikatakan non komersil karena memang tujuannya untuk mencari value, jalan ke festival, bagaimana itu bisa dijalankan ke festival. Terus ketika di festival mendapatkan hadiah, itu selama ini masih belum bisa dikatakan komersil. Jadi tetap aja itu apresiasi gitu. Bagaimana film itu apresiasi. Jadi tapi kalau dikatakan itu adalah cara jualnya adalah lewat festival ya sudah, ya sebenarnya sudah bisa dibedakan, karena kalau yang dijual itu pasti ada lapaknya, ada platformnya, entah itu bioskop, entah itu OTT online, ataupun ya akhirnya juga mengarah pada apakah YouTube itu juga komersil gitu. Itu sih sebenarnya yang sebenarnya masih pernyataan ini menurut saya juga masih merasa belum bisa dikatakan cukup, harus dipastikan secara mendalam. Monggo nanti bisa ada yang menambahkan. Yang terjadi seperti itu kalau di Jogja. Apa itu Mas? Karena kalau dalam skema film itu revenue bisnisnya itu kan konteks Mas. Ya, dia nggak sekedar nilai transaksi dari audiens atau penontonnya, tapi konteks gitu. Dan orientasinya pasti komersial. Saya harus menyampaikan misalnya ya, apakah film di Indonesia itu dominannya adalah bagaimana dia mendapatkan market daripada penonton. Saya akan mengatakan bahwa yang target itu saya pikir minim sekali. Sejak awal memang targetnya basisnya adalah sponsor atau funding. Basisnya berarti sponsor atau funding. Bagaimana sponsor atau kemudian investment atau kemudian eksekutif produser lah dalam pengertian ini, nah itu nanti bermitra dengan brand apapun, itu kemudian memfasilitasi itu. Atau kemudian film-film yang basisnya mungkin NGO misalnya, bahwa kemudian indikatornya misalnya dia tayang di bioskop walaupun cuma sehari, itu dibanding komersil tidak. Dan film-film Jogja kebanyakan begitu toh, tayang sehari tok di bioskop terus turun layar, ya, dan anggarannya banyak juga dari luar. Enggak, saya maksudnya gini, perlu ada identifikasi jelas saja. Kira-kira akan seperti apa gitu. Kalau nggak ada identifikasi, saya pikir itu semakin mereduksi cara pandang bahwa yang harusnya kita memahami film itu sebagai ruang ekonomi yang terus bergulir gitu ya, potensi ke depan untuk ngomongin pendapatan daerah itu naik tinggi gitu. Ini tereduksi hanya sekedar pada isu budaya, bahwa ini memang arahnya ke budaya, ya itu pasti arahnya ke sana, itu pasti. Tapi maksud saya kan kita pikir bukan budaya yang pasif, tapi budaya yang aktif. Bagaimana mau menggerakkan? Ya monggo lah, kami yang penting ada batasan saja. Kalau non komersil dan komersil ini dipahami sebagai sesuatu yang agak sulit, mungkin istilahnya perlu diganti Mas. Apa gitu? Istilahnya aja mungkin yang kemudian bisa dipetakan. Mungkin berarti komisi perfilman berarti dia tidak bisa mengintervensi film bioskop misalnya. Kan cukup itu, apa hanya itu gitu. Di luar bioskop maka kemudian dia bisa melakukan proses intervensinya misalnya. Intervensi dalam pengertian ya bukan berarti intervensi yang sifatnya mengikat ya, tapi sifatnya dia ruang lingkup kebijakannya kemudian sampai pada objek itu kira-kira begitu. Apakah begitu? Gitu. Nah istilahnya begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin pengistilahannya yang saya pikir perlu dalam lebih jauh, karena nanti ini banyak hal yang nanti bisa kita breakdownkan lebih jelas gitu. Nah turun Mas kira-kira. Ada tambahan lagi dari TA mungkin? Sebentar Bu. Ya, jadi kan awalnya ada pasal 7E2, terutama ya 7E2, karena sepemahaman kami mungkin nanti bisa dikoreksi juga oleh Disput dan BPKA khususnya. Memang harapan-harapan dari orang-orang di luaran gitu kan, ketika kita memproduksi film sampai kemudian melakukan proses perfilman lah, itu ada
uang yang bisa kita dapatkan lah, ada pendapatan yang bisa kita dapatkan. Tapi kan faktanya film-film yang diproduksi di Squid pun walaupun melalui hibah kemudian diupload di YouTube gitu segala macam kan juga kita tidak mendapatkan apa-apa dari penayangan film tersebut, karena makanya sifatnya non komersil yang mendukung pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Jadi begitu adanya pasal 7 ayat 2 yang dimaksud dengan film non komersil seperti Tilek ya Bu ya. Tilek sekarang kan di YouTube yang pas di YouTube ada pendapatan nggak? Nggak ada kan? Ya, dan diproduksi kembali oleh orang lain. Ya, yang diproduksi oleh Pemda intinya melalui dana tidak ada. Begitu Mas Arif, maksudnya yang di 7 ayat 2 khususnya ya, film non komersil yang mendukung pemeliharaan, karena memang kemarin dari Bu Kadis itu mengharapkannya ya yang di take over oleh Disbud hanyalah film-film yang sifatnya tidak ada money di dalamnya gitu, tidak ada keuntungan berkaitan dengan produksi sampai pengarsipan, dan itu harus terkait dengan kebudayaan. Jadi memang konsep non komersil di 7 ayat 2 seperti itu. Sedangkan kalau yang mau menghasilkan uang, kita akan bicaranya di pasal 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan nanti sifatnya Pemda pun juga, Pemda tidak mengambil uang dari proses itu, tapi prosesnya adalah kita mendukung ke sana butuh apa, komunitas butuh apa kita kasih, komunitas butuh apa kita bantu gitu. Jadi makanya sifat normanya di pasal 8 dan seterusnya itu kan mendukung, Pemda memberi sebatas apa yang dibutuhkan gitu. Itu yang bisa kami tambahkan. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Arif. Kalau kayak gitu bisa dipahami film komunitas saja nggak Mas? Kira-kira apa ya? Kalau film yang basisnya itu dari budget hibah gitu, atau film-film yang non komersil lah bahasanya, bisa nggak diinterpretasi sebagai film komunitas saja? Itu buat mengganti kata apa? Non komersil? Non komersil. Itu lebih dapat itu. Kalau film komunitas itu artinya dia harus dibuat komunitas? Ya tidak mesti. Artinya kita bisa mengidentifikasi ada film yang komersil, ada film komunitas kira-kira begitu. Ada film-film layar lebar, ada film komunitas kira-kira. Jadi asumsi non komersil itu sebetulnya lebih lengkap istilahnya menurut saya dengan istilah mungkin loh ya, dengan film komunitas. Karena teman-teman yang mendapatkan hibah film itu kan juga basisnya dari komunitas, bukan dari teman-teman yang basisnya dari. Sekarang perseorangan bisa Mas? Perseorangan bisa karena kan dia membentuk komunitas tidak? CV malah apa udah berubah sebenarnya, makna komunitas itu sudah. Ya artinya CV pun harus jadi makna komunitas. Tapi kalau kami kompetisi beneran film itu perorangan. Perorangan? Iya. Sudah berubah kata komunitas. CVPT bisa? Bisa. Padahal PTCV itu institusi komersial kan? Ya. Iya, penafsiran itu. Benar nggak sih kalau PTCV itu sebagai lembaga hukum yang gimana Mas? Kalau yang selama ini film Danais ya, kalau yang kita bicarakan non komersial adalah film hibah itu, katakanlah gini, Belantara Film itu jagoan itu, jagoan dapat hibah ya. Karena ini perseorangan, sudah nggak memakai itu, dia lembaga sebenarnya, lembaga, tapi dia juga ada badan hukum. Nah, tapi di dinasnya itu nggak penting backgroundnya dia apa yang menggarap, karena yang dilihat itu adalah KTP Jogja dan siapa sutradara, siapa dua orang ya minimal, decision maker, produser sama sutradaranya, dan itu KTP Jogja. Jadi memang udah nggak ada masalah untuk backgroundnya dia siapa, padahal dia seorang pemilik CV, tapi memang bergeraknya memang di film. Ya, berarti kan nggak ada masalah. Dan sudah tidak bicara tentang community, gitu. Karena memang ada aturan dari kurator kalau untuk bisa menjaga regenerasi maksimal orang dapat itu 2 kali. Setelah 2 kali si nama itu sudah nggak boleh lagi, biar nggak hanya ke circle itu aja gitu. Tapi nah namanya ya, tapi artinya kalau komunitasnya bisa juga, komunitas itu bisa mendapat 5 kali atau lebih,
Yang penting kan namanya beda. Berarti kan udah bukan komunitas. Nah ini kalau dikatakan film komunitas karena film-film yang selama ini diproduksi itu hibah perorangan, lebih ke pemajuan SDM berarti arahnya. Itu sih. Oke, Mas. Boleh lanjut tidak ya? Misal kalau kita bicara ada komisi perfilman ya Mas, misalnya, itu berarti paradigmanya dia hanya mengelola atau mensupport atau memfasilitasi atau memberikan pendampingan untuk terkait film yang non komersil saja Mas, atau juga komersil kalau dalam pandangannya Mas Dea. Kalau dalam enggak, saya mau tanya soal paradigma dari ini itu dulu deh. Ya. Kalau paradigmanya ternyata hanya pada ruang spesifik pada wilayah pada wilayah yang sifatnya non komersil, menurut Anda gimana? Kira-kira kalau menurut itu atau gitu? Ya sebenarnya hadirnya KPD di sini ini ibarat badan yang nantinya akan bertumbuh sejalan dengan perkembangan daripada ekosistem itu sendiri. Kalau cuma hanya berkaca pada film-film non komersil, apalagi non komersilnya di sini hanya sebatas yang dikelola oleh dinas kebudayaan ataupun dalam lingkup film hibah, itu sangat terbatas sekali dan sangat disayangkan menurut saya, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa kegiatan perfilman di sini nih, entah itu non komersil ataupun komersil, yang tentunya memang juga tidak hanya non komersil. Komersil pun juga sebenarnya menjadi bagian atas proses komisi penyiaran itu dalam kalau secara fungsi daripada dinas itu nanti dia akan konsen pada wilayah pembinaan yang sifatnya dan film-film hibah, saya sepakat itu nggak apa-apa, karena kan dinas ke sana memang ke sana. Cuma istilahnya aja yang saya pikir atau bahasanya atau apa gitu yang kira-kira nanti jadi bias kali turunan di dalamnya. Takut saya nanti ada cara pandang bahwa asal itu kemudian tidak jadi sesuatu yang nanti muncul nanti adalah ketika komisi perfilman itu nanti hanya terjebak pada film-filmnya, kemudian bicaranya adalah tidak bicara di ranah komersial, Mas. Nah, padahal pikiran kita kan sebetulnya kemarin kalau teman-teman di penggunanya itu kan lebih pada bagaimana justru memfasilitasi kebutuhan teman-teman yang terlibat di film-film komersial, meskipun ada pasal yang menjelaskan itu. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau dalam pengertian fungsi nggak apa-apa, menurut saya dibedakan saja, karena kebutuhan dinas kebudayaan kan arahnya ke sana, ada pemetaan penggunaan yang arahnya ke situ. Cuman membahasakan komersil dan komersil, saya pikir nanti bisa jadi bias kalau saya tetap. Nah, karena nanti film-film yang sebetulnya kita anggap tidak komersil pun nanti kedepannya tiba-tiba bisa tayang di bioskop, bisa jadi pada eranya. Tiba-tiba masuk Netflix juga bisa. Kalau Netflix pasti komersil ya? Kalau Netflix pasti komersil ya? Bioskop belum tentu. Bioskop belum tentu. Nah, instrumen bioskop dan Netflix aja kemudian hari ini kan bergeser. Yang memang. Padahal cara berpikirnya bioskop kita selalu menganggap itu komersil, Bu. Ya, kata Mas Budi katanya tidak, yang repot identifikasinya. Tapi kalau Galaberia di bioskop. Nah, ada Galaberia di bioskop. Oh gitu. Ya, enggak. Bioskop itu kan tempatnya. Tempatnya. Bisa diboke. Ya, ya. Maksudnya film kita tidak dijual. Ya, intinya apa ya bahasa yang paling menarik ya untuk itu. Kalau mendapatkan istilah yang lebih. Tapi secara fungsi kami paham lah maksudnya. Dari dinas kan kebutuhannya adalah pengelolaannya hanya pada teman-teman film yang sifatnya lebih dikelola oleh hibah-hibah dinas loh. Saya pikir iya sih, nggak ada masalah itu. Tapi menurut saya peran dari komisi perfilman tidak hanya itu gitu maksud saya. Dia bisa melampaui ke situ, film-film yang industri yang lebih besar gitu. Istilahnya apa? Saya mau loh. Dikotok komersil tidak komersil kayaknya kok agak sempit ya. Atau film industri dan industri mungkin malah bisa nggak Mas? Mungkin bisa nggak malah? Industri dan non industri.
belum ini juga. Dalam fungsi pemetaan memang diperlukan, saya katakan itu ya. Tetapi dalam pengertian identifikasi, takutnya abu-abunya muncul. Kalau industri kan orientasinya jelas market nih, tusinya ke sana. Tapi kalau non industri kan tidak gitu loh. Ada modal simbolik yang diproduksi kan gitu Mas Tobon. Dan sebagainya. Nah ini setelah begini saya pikir perlu didiskusikan. Monggo lah, saya derek-derek aja. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Mungkin nanti kami juga derek ya, kalau industri non industri atau komersil non komersil, kami sebagai yang awam sebenarnya tidak terlalu paham, dan juga sebenarnya kalau kekhawatiran Pak Arief tadi soal misalnya nanti film non komersil suatu saat jadi film komersil, sebenarnya juga sudah terjadi ya di Tilik ya. Tapi maksudnya misalnya ketika Tilik menjadi film non komersil ya itu kan memang ranahnya Dinas Kebudayaan. Tapi ketika dia jadi film komersil, kan yang melakukan di luar disebut pasti adalah pihak-pihak yang mengangkat film itu menjadi ranah industri. Siapa, pasti ada PH-nya atau seterusnya. Dan di situ ranah-ranah kita sudah tinggal support, karena kita tidak mungkin membuat Tilik itu menjadi komersil di ranahnya Pemda. Cuman kalau kita ngomongin komisi perfilman, itu hal yang lain lagi menurut kami, karena di sini bahasanya pun Pemda dapat membentuk komisi perfilman. Jadi komisi perfilman tuh semacam, kalau mungkin nanti berorganisasi bisa bantu ya, dia di luar struktur kan, dia di luar struktur sama seperti Dewan Kebudayaan dan seterusnya. Jadi membicarakan masalah bias ini komersil dan non komersil berkaitan dengan nanti komisi perfilman akan kiranya hanya akan mengurus non komersil, ya belum tentu juga. Karena kita belum bahas sampai komisi perfilman, dan komisi perfilman juga bukan Pemda ansih gitu, dia bukan struktur Pemda seperti disebutkan karena memang sudah terkunci ya, perangkat daerahnya sudah seperti itu, dan dia tidak mungkin mengambil keuntungan atau tujuan komersil dari sebuah film. Begitupun dengan perangkat-perangkat daerah yang lain, makanya konsepnya kemudian untuk hal-hal yang sifatnya ekonomis diperjualbelikan gitu, walaupun suatu film bisa berubah dari non komersil ke komersil, tapi ketika dia masuk ke ranah industri itu sudah di luar ranahnya Pemda. Pemda di ranah industri kita tinggal sifatnya support, karena kita tidak mungkin menjadi pemain utama di ranah jual beli film lah, istilahnya seperti itu. Itu yang kemudian menurut kami kesimpulan dari diskusi ini ya. Tapi bahwa nanti diksinya mau dirubah industri non industri, kami derek, dan juga perlu dipastikan dari sisi teorinya ya, dari teori perfilman yang benar yang mana, industri non industri atau komersil non komersil. Kalau di Perdaya Jatim sih pakainya komersil non komersil, dan non komersil hanya sebatas film yang bertujuan untuk film yang tidak ditujukan untuk tujuan komersil. Begitu saja definisinya. Jadi semua apapun film yang tidak ada tujuan komersil, walaupun tadi misalnya dikatakan yang peroleh hibah misalnya CV kan badan hukum atau badan usaha lah seperti itu. Tapi kan dalam koridor menerima hibah kan dia hibahnya untuk memproduksi film ya, untuk membuat film dan seterusnya, bukan buat dia nanti ngejual film kan, bukan Bu? Ya, jadi ranah mencari keuntungannya walaupun dia PT kan pada saat dia dapat hibah bukan saat itu dia jual film, tapi dia cuma buat memproduksi film, dan film itu ditayangkan oleh Dinas Kebudayaan. Jadi ranah ekonomisnya sepertinya menurut kami sih cukup clear ya, di ranah komersil non komersil yang menjadi ranahnya Pemda itu sampai sejauh mana. Kalau kami dari sisi birokratis itu cukup clear. Kalau dari sisi komisi nanti kita bisa bahas di babnya komisi, dan juga nanti mungkin dari Biro Hukum maupun Biro Organisasi juga bisa menyampaikan bahwa di akhir-akhir ini kita membentuk kelembagaan itu cukup sulit, apalagi nanti difasilitasi Kemendagri yang sudah kami sampaikan berulang kali, yang bentuknya forum saja sering dicoret, apalagi komisi, apalagi badan gitu. Itu kami sudah, apalagi dewan, itu kami sudah berulang kali mencoba drafting demikian di beberapa perda dan berakhir dicoret. Walaupun ya kalau kita mau nekat aja, nanti dicoretnya di Kemendagri derek nanti, misalnya seperti itu juga bisa kita pilih opsi seperti itu. Ada pendapat terakhir Mbak, sebentar Bu ya. Saya mau ngomong soal redefinisi misalnya komparasi yang lain ya Bu ya, Mbak. Misalnya soal penyiaran Mas, mungkin sedikit aja ya. Jadi penyiaran itu kita berpikirnya dulu itu selalu melihatnya secara konvensional, televisi gitu ya, atau radio. Tapi ketika kemudian muncul eranya sudah digital begitu, itu sebetulnya kan podcast itu kan juga bagian dari penyiaran. Gitu. Tapi kemudian definisi penyiaran dalam
kerangka regulasi itu masih dalam tahap yang konvensional gitu. Maksudnya begitu. Nah, maksud saya jangan sampai istilah yang kita buat justru nanti malah mendikotomi orang-orang yang justru tidak produktif. Yang niatnya kita sebetulnya untuk meng-spill yang sebetulnya lebih inovatif, malah kita terjebak pada ruang definisi yang kemudian seperti itu. Nah, saya membayangkan definisinya lebih cair saja, tapi apa monggo. Karena logika penyiaran aja sudah bergeser. Saya yakin film pun besok bisa bergeser. Dinamikanya sudah bergeser, describe-nya sudah muncul gitu. Gitu sih Mbak Matur. Oh, boleh deh. Kalau melihat dari Google ya, film non industri itu adalah karya film yang berproduksi di luar sistem studio besar atau komersial, sering disebut sebagai film independen atau indie atau film eksperimental. Film ini mengutamakan kebebasan kreatif, idealisme, atau tujuan non-profit, bukan keuntungan semata, seringkali dengan anggaran terbatas serta tidak terikat aturan pasar harus utama. Ini kalau misalnya mau menggunakan yang non-industri tadi, saya nggak tahu yang lebih tepat itu yang mana. Kemudian yang komisi tadi itu kemarin memang sedianya mau dibuat dengan kalimat dewan Mbak, tetapi saya ngatur ke Pak Dewan Kebudayaan itu bahwa sudah pernah dikonsultasikan ke Kemendagri dan dewan itu tidak diperkenankan, gitu akhirnya ya. Kalau tugasnya komisi juga pertimbangan dewan ya. Iya. Kenapa hanya pertimbangan kemarin? Kan hanya memberi pertimbangan. Yang beri pertimbangan. Iya, karena sebenarnya apa yang kemarin ditulis di draft sebelumnya itu tuh sebenarnya sudah dilakukan oleh Dewan Kebudayaan. Jadi sebenarnya kemarin itu sebenarnya Dewan Perfilman ini tidak perlu dibentuk karena di Dewan Kebudayaan itu sudah melakukan ini semua, dan ada sebagian kecil tugas yang di bawahnya itu adalah kursinya itu sendiri gitu. Jadi akhirnya nanti daripada tumpak tindih dengan Dewan Kebudayaan, padahal sebenarnya itu sudah diampu oleh Dewan Kebudayaan, makanya dia hanya memberi pertimbangan saja. Dan kenapa izin-izin itu tidak diberikan oleh komisi ini, karena izin itu adalah yang berhak mengeluarkan adalah lembaga yang legal seperti OPD atau apa itu, dan bukan komisi. Ya, mungkin matur nuwun Bu Rini. Nanti mungkin kaitan komisi kita akan bahas khusus ya di babnya komisi. Sebelum itu, apakah ada tanggapan lain dari Bapak Ibu kaitan perubahan substansi ini? Kalau tidak ada, berarti kami anggap disepakati ya dengan draft ini. Hanya saja tadi derek kami kalau terkait diksi atau istilah, pada intinya tidak jauh-jauh dari makna yang seperti tadi kami sudah sebutkan. Kenapa juga kemarin alasannya Pemda hanya ibaratnya menitik beratkan yang non komersil kebudayaan tadi, ada alasannya juga. Nanti dari TA Mawon apakah komersil non komersil, industri non industri, yang penting bisa dipertanggungjawabkan maknanya maupun teorinya. Mungkin kita langsung bahas di pasal 5 ya. Tadi pertanyaan dari Bu Ika soal kata setiap orang. Monggo mungkin bisa dijawab oleh TA. Sekaligus kalau saya sekaligus tanya satu, di sini ada rencana induk perfilman, ada rencana pengelolaan perfilman, kan ini dua ya. Kalau awalnya kan kita hanya rencana induk perfilmannya diamanatkan oleh UU pun ini sepertinya juga hanya rencana induk perfilman. Nah ini tambahan ada rencana pengelolaan perfilman. Apakah memang harus dua rencana atau sebenarnya itu bisa disatukan di satu rencana? Monggo. Jadi sebenarnya pendapat untuk pasal 5 ayat 2 kalau dari kami lebih cenderung kepada insan perfilman. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pasal 5 ayat 2 itu sanksinya adalah menjadi pedoman pemerintah daerah dan setiap orang dalam penyelenggaraan dan pengembangan perfilman. Jadi kalau memang kita bicara siapa yang mengembangkan dan menyelenggarakan, kembali ke pengertian dari insan perfilman maksudnya ayat 1 maksudnya? Pasal 1 pasal 1
yang insan perfilman. Nah, adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan peran dalam pembuatan film. Atau malah kalau mau disamakan, ini juga mirip di pasal di nomor 25 dan 26. Turun ya. Dan ini kalau dari tadi diskusikan Bu Ika, ini kalau substansinya sama, dan kalau kami sih cenderungnya malah lebih pada yang masyarakat ya. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, dan organisasi sosial dan atau kemasyarakatan. Jadi kalau pertama, kalau memang di pasal 5 ayat 2 itu dikhususkan bagi orang perfilman, maka dia cenderung ke insan perfilman. Kalau pedoman itu bisa digunakan juga oleh orang lain, kamu cenderung ke masyarakat gitu. Gitu Gina. Kalian yang pertanyaan saya dijawab langsung. Yang rencana kenapa ada dua? Itu yang dari sini ya. Iya. Kalau dari kami sih bisa disatukan gitu. Kalau saya sih rencana itu ya semuanya dari perencanaan, pengelolaan sampai pengelolaan, pengawasan, pelaporan itu masuk menjadi satu kawasan dari rencana itu. Rencana hidup. Iya. Yang jadi itu kemarin tuh gini, kalau saya nggak salah tangkap ya. Jadi kalau rencana induk perfilman itu semacam master plan-nya, kemudian kalau rencana pengelolaan perfilman itu adalah teknisnya, teknis pengelolaan. Jadi nanti diatur yang lebih detail seperti kayak juknisnya gitu loh. Kalau rencana induk perfilmannya itu seperti master plan. Biasanya soalnya kalau di tempat lain mungkin nanti bisa dibantu dari tempat lain kan kalau rencana aksi itu di dalamnya juga sudah ada misi dan sebagainya, terus itu pasti ada di pasal pasal tertentu. Nanti di bawah baru ada pembagian tugas OPD, kemudian berapa tahun harus ngapain itu kalau rencana aksi pada umumnya. Kalau ini kan berarti dari sisi efisiensi Pemda harus membuat rencana induk dulu, habis itu baru setelah rencana induk buat rencana pengelolaan. Tapi sih derek kalau itu siap Pemda siap dan dua-duanya nanti walaupun rencana induk nggak diperkuk, tapi habis ini nanti diperkuk juga. Jadi disebut siap untuk membuat rencana induk dulu, kemudian nanti disusuli rencana pengelolaan dua perkuk. Ya, saya pikir yang rencana pengelolaan itu nggak usah diperuntukkan, nggak usah. Iya. Kayak ya, tapi mau berbeda. Yang rencana hidupnya diperuntukkan, maksudnya yang teknisnya nanti kan nggak perlu. Rencana pengelolaan nggak usah diperuntukkan. Turunannya teknis itu mas? Bisa di peraturan lain, maksudnya perkadinas, bisa apa, lebih fleksibel dalam pelaksanaan untuk menuju pada pelaksanaan master plan perfilman daerah. Kalau ayat 4 pasal 6 itu sebenarnya cuma dengan itu. Jadi mungkin satu ini ya, walaupun dua judul tapi satu rangkaian dalam satu pergub. Kalau itu dari satu pergub lebih baik satu rencana aja Bu, karena kalau tadi Ibu menunjukkan rencana induk duluan ya sebagai master plan, kemudian setelah rencana induk baru ada rencana pengelolaan kan. Jadi kan logikanya harusnya rencana induk dulu diterbitkan, nanti kemudian menerbitkan teknis rencana pengelolaan. Makanya kan harusnya dua pergub tuh. Tapi kalau misalnya mau satu pergub, jadikan satu aja namanya rencana apa gitu. Memuat semua itu yang ada di rencana induk sampai rencana pengelolaan. Jadi dalam rencana apa itu namanya nanti memuat di sini sih tujuan, perencanaan, bagian tugas, alat ukur, strategis dan lain-lain. Kalau bayangan kami secara simpel seperti itu. Tapi kalau ada kebutuhan nomenklatur harus namanya rencana induk, terus satunya rencana pengelolaan gitu. Nanti ada konsultasi lagi ya. Menurut Koman dan anggapan soal ini rencana dulu. Kalau dari kami jadi satu aja Mbak, lebih efektif ya. Jadi tidak terlalu banyak regulasi, itu satu. Kemudian yang kedua, sepakat dengan Mas Bima tidak dalam pergub ya, karena sebenarnya ini kan kalau kami itu dokumen saja, dalam bentuk keputusan pun sudah cukup lebih cepat dan implementatif. Terima kasih. Dua-duanya. Satu rencana tuh kalau dari Biro, namanya rencana apa, misalnya rencana induk perfilman nanti memuat. Jadi substansinya tidak dihilangkan, substansinya tetap ada, tapi tidak ada dua nama. Terus kalau dari Biro Hukum, saya juga beda aja. Rencana-rencana itu tidak perlu diatur dalam pergub, tapi ditetapkan aja nanti dalam SKU atau apa. Ini nggak usah ditulis. Iya.
Nah kalau iya kan Bu, ya definisi setiap orangnya itu kan ada di antaranya itu. Nah makanya kan kemudian ketika TA mau merubah pasal 5 ayat 2 itu tidak semata-mata hanya kita pilih ini aja lah, kita pilih ini, tapi juga itu ada efeknya ke bawah-bawah. Itu ada efeknya ke semua pasal. Kalau pakai setiap orang semua. Kalau pakai masyarakat semua. Pakai insan itu kan sampai ke semua. Karena ini ada urusannya sama satu ke bawah. Nah menurut TA yang tepat mana? Kalau misalnya masyarakat tadi pasal 1 harusnya dikerat ya kerat aja dari pasal 1. Kalau insan perfilman itu mewakili badan usaha, kelompok dan itu enggak. Insan perfilman kalau di angka 15 setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam film itu. Artinya ini harus potensi dan kompetensi dalam film. Kalau yang 25-26 satunya masyarakat, satunya setiap orang, tapi dua-duanya sama. Menurut saya loh ya. Udah 627 saudara. Dan saya lebih cenderung ke masyarakat dibandingkan dengan setiap orang kalau dibagi. Karena nggak perlu nyebut badan hukum dan tidak badan hukum. Yang 25-26 tuh Pak, itu kayaknya substansinya sama tuh. Dan 25 itu tuh saya lebih cenderung ke masyarakat saja, lebih luas. 26 itu sama ya. Hampir sama. Ya. Ini kan karena ada peran serta masyarakat. Jadi kenapa TA ada masyarakat di sini karena ada tambahan badan hukum kalau yang setiap orang. Iya, sebenarnya kalau misalnya peran serta kita ngomong masalah masyarakat aja, boleh nggak apa-apa. Nanti babnya judulnya peran serta, jadi tidak perlu peran serta masyarakat, peran serta. Nanti setiap orang dapat berperan serta, berperan bisa. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan di sini kan bukan hanya soal itu, tapi soal setiap orang atau insan perfilman. Yang 26 langsung hapus saja Mas Leo. Nanti dengan catatan peran serta masyarakat babnya jadi peran serta aja. Terus yang reform yang 5 ayat 2 setiap orang atau insan perfilman. Makanya kalau insan perfilman itu dia mewakili badan usaha, kelompok itu atau enggak, atau dia hanya secara personal. Karena yang dimaksud di ayat-ayat setelahnya itu kan termasuk badan usaha, kelompok, kayak gitu. Undang-undang film kan insan perfilman seperti kita pernah bahas dulu itu kan memang terbatas pada apa yang kita ketahui soal film, misalnya penulis skenario, sutradara film, artis film, juru kamera, penata cahaya, penata suara, penyunting suara, penata lampu film, produser film, perancang animasi, penyunting gambar dan seterusnya. Jadi ini kan spesifik memang ya mereka-mereka yang kru lah yang terlibat di proses film. Sedangkan kalau pakai yang disebut itu kan lebih luas ya. Menurut TA pun. Ya kalau
dimasukkan suruhnya itu kemudian tidak hanya menjadi pedoman secara khusus di dalam perfilman saja ya, mending setiap orang nanti jadi kayak perizinan di masyarakat itu juga setiap orang bisa medomani ini. Kemudian yang tidak hanya yang terkait langsung dengan filman gitu. Oh siapa yang misalnya berkaitan dengan pengelola daerah wisata nanti jadi teman-teman di pariwisata berkaitan dengan bagaimana pembuatan filman. Oh ada rencana hidup pengembangan ini juga nanti bisa masuk di sana sebagai bagian dari pengembangan perfilman di daerah itu. Itu Mbak Ola. Oke, berarti PA mengusulkan setiap orang ya. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Roko, Khalid? Kalau konteksnya pakai lo setiap orang itu kan di pasal 1 ya, itu kan perorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Konteksnya di sini berarti umum ya. Kemudian ketika kita menerapkan kata setiap orang itu di pasal 8 misalnya, pasal 8 ayat 1, selain oleh pemerintah daerah, pelaksanaan pengembangan ekosistem perfilman dapat dilakukan oleh setiap orang. Itu berarti orang secara umum. Misalnya di pasal 1 ayat 26. Berarti setiap orang bisa melakukan pengembangan ekosistem perfilman. Tidak hanya terbatas masalah perfilman. Kalau beratnya itu seperti itu. Ya, mesti dalam real pelaksanaannya memang seperti itu. Ya, kalau dia mampu bisa atau bukan ya. Ikut, maksudnya ikut berperan gitu. Ikut melakukan. Tapi ini dia pelaksana Bu, pelaksanaan pengembangan ekosistem dapat dilakukan oleh setiap orang. Pengembangan ekosistem itu kan produksi sampai pengasipan. Misalnya kami beri contoh Bu, di sini kan pilarnya kan nggak hanya produksi ya, misalnya ada kaitan edukasi ya. Ini aja penyelenggaraan diskusi film. Diskusi yang bisa menyelenggarakan diskusi film kan nggak harus orang film ya. Misalnya tiba-tiba dari RT gitu mau ngadain diskusi film ya boleh aja toh? Boleh. Ya, diperbolehkan. Jadi maksudnya kan ranah setiap orang itu tidak dari produksi sampai menghasilkan kan tidak hanya eksklusif dimiliki oleh orang film ya.
Masih ada tanggapan? eksibisi itu yang mungkin bukan KPN lah, pusat-pusat mencari dari kan kamu bantu selama pembukaan atau mencari itu berapa? Ayo, naik sama film pun nggak punya ini ya, mau sertifikasi nih. Berarti yang sertifikasi. Misalnya aku film ada sertifikasi, gimana? Kalau tidak ada tanggapan, lanjut di pasal 6 ya. Banyak. Ada banget tuh. Ya, Setiap orang lain. Apa nih? Sesuai ya, filmnya sebenarnya nggak masalah film yang kan masih beresiko rendah. Ya, ini udah jelas kan ya. Sementara yang dunia Ini yang pasal 6 ini menjabarkan yang tadi pasal 5 ayat 1 terkait rencana pengelolaan perfilman yang tadi masih diskusi mau dijadikan satu atau tetap berdiri sendiri. Jadi untuk pasal 6 dari definisi setiap orang kan lingkungan kan enggak seorang dia tuh setiap orang boleh saya kelompok dan hukum seperti setiap orang berhak jadi setiap orang buat masalah tertentu sesuai dengan undang-undang undang-undang lain sah boleh apa jadi sebenarnya ini banyak emosi sih mas banyak emosi tapi ketika pelaksanaan DM-nya ternyata ada aturan aturan kan misal saya semua DM mesti kalau nanti dijadikan satu yang rencana induk dan rencana pengelolaan ini jadi satu, berarti ini yang pasal 6 ayat 1 dan 2 ini sekarang aku oleh terus semua waktu tapi kalau tertentu kalau tadi kan mau dijadiin satu yang rencana induk sama rencana pengelolaan itu. Nah kalau dijadikan satu terus pasal 6 ini bagaimana? Apakah isinya yang harus memuat paling sedikit ini juga nanti jadi satu atau jadi satu itu maksudnya nanti terus ganti judul atau judulnya yang mana atau terus gimana tadi kan belum selesai jadi terus pasal 6 ini maksudnya bagaimana? Itu harus sudah teliti. Kalau yang saya baca dari muatan dalam pasal nomor 2 itu seharusnya sudah ada juga di dalam rencana pembangunan daerah itu. Jadi semua yang apa? Kayak isu strategis kebijakan pengembangan itu kan dirinya itu pasti. Terus strategi pengembangan juga bagian dari master plan atau rencana itu. Program kegiatan lintas sektor itu nanti bisa di master plan atau di turunannya. Implementasi peran pembangunan kan di turunannya saja. Berarti 1, 2 dihapus, ayat 1, 2 dihapus. Kemudian ayat 3 ini masuk di pasal 5. Ini nanti hanya koordinasinya kan sama, itu rencana hidup dan rencana itu pokoknya omongan. Kalau dari pasal 4-nya tidak perlu diatur dengan pasal 4-nya berbeda. Oh iya, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu diatur dengan apa-apa, nggak usah ditulis. Jadi nanti 1, 2. Nah, nanti kalau penataannya dari TA, intinya tidak menghilangkan substansi dari rencana induk maupun rencana pengelolaan. Kemudian dikoordinasinya sama oleh diskusi semua. Kalau bentuknya mau ditetapkan dengan perpu atau apa tidak perlu ditulis. Ya. Kemudian rencana induk berlaku 5 tahun nggak apa-apa lah itu memang 5 tahun berapa yang berdirinya? Nggak kurang panjang dulu. Nggak kurang panjang. Maliman waktunya dari Indonesia itu biasanya panjang-panjang. Yang diatur juga RPJMD. Ya
ada RPJP, ada RPJMD. RPJMD kan 5 tahun. Nanti kalau lebih dari RPJMD nanti gimana? Jadi evaluasi 5 tahun. Seperti halnya di Parda, RPPL. Ngomong kok. Nggak usah dari sumbernya nanti di kami menawarkan kan ini. Dari bukan sama BK-nya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada perubahan di sini kan saya laporkan gitu saja. Iya. Kalau dari saya sih 5 tahun sudah masalah. Nanti kalau 5 tahun dari Desa Kebudayaan akan menganggarkan itu dari awal lagi. Kalau di saya kira dari Parda RPL ya masih yang di lingkungan itu RPLH tadi. Itu kan bahkan sampai 2049 kalau nggak salah. Apakah sih kalau memang Nah itu kan jadinya, jadi ibu 5 tahun itu hanya membahas kalau ada perubahan atau enggak, kalau nggak ada perubahan lanjut gitu. Nah nanti mungkin dibicarakan di sana tuh intinya berapa tahunnya. nanti tak konsultasikan lagi gitu ya. Kalau tidak 5 tahun bagaimana? Kalau 5 tahun kami pun nggak apa-apa maksudnya, tapi kalau 5 tahun nanti akan kalau 5 tahun kalau dengan kayak gini buat lagi berarti kalau dulu. Iya kalau 5 tahun. Ya tapi kalau panjang berarti evaluasi. Nah kira-kira usulannya berapa? Sebenarnya dengan itu tidak ditetapkan oleh Pergub itu sangat fleksibel. Maksudnya kalau kita lihat daripada RIT dan sebagainya itu kan perda. Makanya kemudian ketika itu berlangsung 10-20 tahun itu wajar karena itu perda kan proses kalau mengubah mau apa kan lama dan itu kan proses yang dilalui kemudian lintas sektoralnya banyak kalau perda itu. Kenapa akhirnya 10-20 tahun? Tapi kalau saya ini mau 5 tahun, 3 tahun sebenarnya kalau saya dari Masalah ada nanti kebutuhan situasional gitu ya. Iya, karena memang tidak ditetapkan dengan instrumen yang cukup berat kan. Maksudnya bukan instrumen kayak Pergub aja juga ya lumayan berat. Tapi kalau saya ini kan instrumennya tadi Mas Glenn bisa keputusan bisa apa? Iya. Relatif lebih mudah diubah. Sebenarnya begitu, dan nanti hubungannya sama dengan bill hukum. Ya hanya saja dari sisi efektivitas, maksudnya nanti dari dinas kebudayaan perlu mempertimbangkan. Misalnya kan ini butuh dievaluasi dan butuh diukur ketercapaiannya. Kalau cuma sebentar saya 2 tahun atau 3 tahun, ya monetnya agak sulit. Maksudnya agak sulit itu belum ada apa-apa yang bisa dilihat kan mengukurnya di mana. Tapi kalau 5 tahun kan cukup ideal untuk kita bisa mengukur kira-kira sudah baik kalau apa masih dalam evaluasi. Kalau 10 tahun mungkin terlalu lama untuk mengakomodir perkembangan film dalam 10 tahun ya menurut saya. Tapi kalau 5 tahun menurut saya sih ideal. Tapi dari disebut tapi pertimbangannya tadi hukumnya ini cair. Jadi jangan disamakan dengan rencana yang lain yang ditetapkan di Perda. Ya, nanti termasuk yang kami nanti dimaksud juga ya, karena ini tadinya ditetapkan dengan Pergub, terus nggak jadi kan, nggak jadi nanti kami matur dan untuk jangka waktu mungkin sementara 5 tahun dulu. Nanti kalau misalnya perlu diperpanjang atau diberes nanti Oke, kalau dari kami mungkin ini ya, kalau melihat draft ini kemungkinan besar original intinya itu ngambil dari Perda S Kebudayaan. Karena Perda S Kebudayaan itu mengenal 2 hal, satu adalah kerangka umum kebijakan, yang kedua adalah rencana induk. Jadi dipecah jadi 2. Tapi kalau dari kami menimbang efektivitas dan efisiensi akan lebih baik jadi 1 aja. Kemudian nomenklaturnya bukan rencana induk tapi rencana perfilman daerah. Karena di Undang-Undang Perfilman itu bisa bicaranya rencana perfilman daerah. Substansinya apa? Nanti langsung aja Pak Bima ada. Kalau dari kami sih kebijakan, strategi, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Jadi di rencana perfilman daerah itu bicara tentang kebijakan, strategi, pelaksanaan. Di pelaksanaan sendiri nanti isinya matek, indikator, program kegiatan, sama PIC-nya siapa. Jadi kita bicara langsung ke implementatif. Kayak gitu Pak. Terima kasih. Untuk jangka waktu 5 tahun sepakat. Karena itu sesuai dengan RPJMD yang akan kita inisiasi untuk diperbarui di 2027. Oke, untuk istilahnya dari Mas Bima nanti diusulkan dulu tadi rencana perfilman daerah nanti TA apakah setuju atau punya nomenklatur lain monggo. Dari sisi bab perencanaan masih ada yang disampaikan Bapak Ibu? Oke, kalau cukup kita ke bab selanjutnya penyelenggaraan. Yang di pasal 7 dulu, pasal 7 dulu aja. Pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5 apakah ada yang mau disampaikan? Izin terkait konsistensi kita mau menggunakan penyelenggaraan, pengembangan atau pengelolaan karena itu 3 hal yang kemudian inkonsisten di perumusan pasal-pasal. Monggo TA.
itu judul babnya penyelenggaraan, tapi pasal 7 ayat 1 maupun yang lain kan pengembangan. Kalau judul perda kita kan memang pengelolaan. Memang kalau saya paham kalau judulnya pengelolaan, babnya harus beda dengan judul. Tapi ini dari bab sama pasalnya juga beda. Nah itu pripun Mas Bima yang mau dipilih yang mana? Tawarannya judulnya pengelolaan. Pengelolaan ditambahkan di definisi meliputi perencanaan dan pengembangan pemajuan. Kalau boleh usul di perfilman itu pengembangan pemajuan jadi satu fase. Kalau boleh di sini jadi pengembangan dan pemajuan. Monggo. Cek di Undang-Undang Perfilman pengembangan atau pemajuan, karena kalau saya memahaminya ada pengembangan dan pemajuan. Monggo TA dikaji. Jadi usulan dari Biro Hukum judulnya memang tetap pengelolaan, kemudian pengelolaan itu nanti meliputi apalah itu nanti pengembangan pemajuan seperti yang ada di UU film. Otomatis nanti bab 3-nya nanti judulnya pengembangan pemajuan, bukan penyelenggaraan. Tapi nanti dicek dulu ya nih, saya juga belum ngecek. Pengembangan dan kemajuan. Kemajuannya nanti dulu ya. Kalau yang pengembangan itu sudah sesuai dengan draft lama sudah pengembangan. Kalau di Undang-Undang Perfilman di pasal 54 Pemda berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan kemajuan. Kalau kemajuan nggak paralel, bacanya kemajuan. Oke, itu masukan dari sisi istilah kami derek. Kalau di UU itu pengembangan dan kemajuan, tapi memang agak aneh karena dan tiba-tiba belakangnya ke. Tapi ya derek, sebenarnya kalau misalnya kita ganti jadi kemajuan, kami rasa nggak apa-apa sih, nggak terlalu substansi, nggak akan dicoretkan Will juga. Tiba-tiba dari jadi ke gitu, kayaknya nggak dicoret juga. Biasanya karena ada kanun hukum di DI itu bisa lebih bagus kata-kata dibanding kata-kata. Iya betul. Ada yang lain mungkin selain itu pasal 7? Kalau judulnya pengembangan dan kemajuan, kemudian isi babnya adalah ekosistem. Karena kalau di undang-undang, kembali lagi undang-undang itu adalah pengembangan dan kemajuan perfilman. Ketika konteksnya kembali kepada ekosistem perfilman ini jadinya menjadi berbeda makna ya kalau kami memahami. Mungkin PA dan budaya diskusi lagi ya. Dari urun rembuk juga ya. Sebenarnya kalau kita memakai logika berpikirnya dari undang-undang perfilman itu juga sebenarnya dari sisi konsep juga sudah agak beda. Karena kalau UU film itu kan di situ perfilman itu usaha film dan kegiatan film. Jadi membagi dua istilah. Kalau kita kan berdasarkannya ekosistem produksi sampai arsip, pengarsipan. Jadi kita berdasarkan siklus sesuatu yang tidak ada di UU film. Jadi kalau misalnya kita pakai pengembangan dan pemajuan mirip UU film tapi mungkin agak beda dikit ya, kita bisa ngeles sih. Ngelesnya karena kita kan pakainya pengembangan pemajuan. Dan lagi pula perfilman di UU film juga kan hanya bunyi
perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film, Bu Ika. Jadi tidak juga membatasi bahwa tidak boleh perfilman itu terkait dengan ekosistem perfilman itu juga di UU film nggak ada. Tapi memang draft raperda kita itu beda dengan UU film karena beda konsep, beda titik awalnya aja gitu. Jadi kalau diizinkan ya kami dari TA sebenarnya mau pengembangan pemajuan atau mau pengembangan saja biar beda sama UU film atau pripun, karena memang ya kalau disanding-sandingkan kita beda dengan UU film. Pripun Mas Bima? akan dulu. Nanti pengembangan pemajuan. Kalau dari versi biro hukum dan saya juga sepakat sih itu satu frasa, nggak dipisah. Karena kalau dipisah juga kami juga nggak tahu pengembangan tuh urusannya apa, pemajuan apa kami juga nggak tahu. Karena di UU film pun juga tidak memberi guidance ya, yang dikembangkan apa, yang dimajukan apa. Kayaknya itu harus satu kesatuan kalau menurut kami. Derek ini dari TA Pripon bisa juga sih Pemda melaksanakan penyelenggaraan misalnya pengelolaan perfilman melalui pengembangan ekosistem perfilman, itu juga bisa kan ya. Jadi kalau berdasarkan diskusi kita dengan Budi itu sebenarnya kan itu hanya wujud asli dari standarnya bahwa raperda itu ada perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan. Nah kalau kita lihat dari substansinya, penyelenggaraan itu kan sebenarnya nanti kita menyelenggarakan. Dan salah satu dari unsur penyelenggaraan itu adalah pengembangan ini. Nah kalau di sini kita jumping aja langsung ke pengembangan langsung gitu Pak maksudnya. Gak usah pakai penyelenggaraan. Kalau penyelenggaraan nanti kita akan muter-muter lagi di penyelenggaraannya. Nah itu dalam rangka penyelenggaraan itu kita sudah dalam rangka pengembangan ini. Tapi dalam arti yang implisit bahwa pengembangan itu juga penyelenggaraan gitu. Tapi secara implisit aja eksplisitnya di pengembangan. Penjelasan pasal bahwa yang dimaksud penyelenggaraan adalah pengembangan atau yang dimaksud dengan pengembangan adalah karena kalau lihat di babnya penyelenggaraan itu isinya cuma pengembangan. Jadi kalau dijelaskan agak sulit karena sebenarnya penyelenggaraan sama dengan pengembangan. Justru kalau kata penyelenggaraan itu muncul malah kita bingung itu termasuk perencanaan enggak, karena kan perencanaan ada bab sendiri tuh. Jadi kalau mau bicara konsistensi menurut kami ya kayak Mas Bima tadi, perencanaan dan misalkan ini pengembangan kayak gitu. Tapi tidak konteksnya penyelenggaraan karena di pasal-pasal bawah itu kan cuma pengembangan, supporting pengembangan tuh isinya. Jadi sebenarnya identik bersama sih kami lihat. Izin Bu, soalnya memang di luaran sana memang kalau kita bicara penyelenggaraan tuh penyelenggaraan akan meliputi dari awal, dari perencanaan, pelaksanaan apa-apa sampai munef gitu. Jadi ini soal definisi saja, tapi sebenarnya bahwa pengembangan dan pemajuan tuh ya penyelenggaraannya gitu, tidak mengesampingkan makna dari Bukadis tadi. Jadi kalau kami nggak apa-apa kalau saya nanti TA mau sesuai dengan Biro Hukum pengembangan dan pemajuan kami derek, berarti nanti disesuaikan di semua pasalnya kan itu masih pengembangan tuh. Berarti nanti dikonsistenkan sampai ke bawah. Ada tanggapan lagi mungkin Bapak Ibu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Coba lah, nambahin tadi biar nanti jadi tambahan juga Bu Dian.
Jadi kalau misalnya kita bicara penyelenggaraan, berarti kita harus memikirkan penyelenggaranya apa yang diselenggarakan dulu, baru nanti dikembangkan, nah gitu kan gitu. Tadi urut-urut dari penyelenggaraan itu kan apa yang diselenggarakan, kemudian bagaimana mengembangkan apa yang diselenggarakan itu terlalu jauh lah yang akan kita bayangkan gitu. Kalau saya pikir kita langsung saja ke pengembangan dan gitu ya. Untuk 7 ayat 3 kami minta tolong diberikan penjelasan Mbak Ola, karena tidak ada ya. Yang memuat nilai budaya daerah, menunjukkan karakter, memperkuat pemahaman sosial budaya daerah. Ya, langsung saja ya kami pesan ke TA. Ini diberi penjelasan seperti apa yang dimaksud memuat nilai budaya, menunjukkan karakter dan memperkuat pemahaman sosial budaya. Tambahkan penjelasan. Ada masukan lain? Termasuk tadi kalau komersil non komersil ngomong industri non industri jadi dipilih, nanti di pasal satunya ditambahkan ya, karena di pasal satunya belum ada definisi komersil non komersil atau apa tadi industri non industri yang dipakai, itu belum ada di pasal 1 ya. Dewan Warisan Budaya ini ada Bu sekarang? Kalau ada? Ini kan di 7 ayat 5 kan memang di sini dibunyikan bahwa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Kebudayaan dan Dewan Warisan Budaya. Secara organisasi mungkin nanti Biro Organisasi mohon membantu kami. Kalau pasal-pasal lain kan kita menomenklaturkannya kan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan gitu ya. Jadi kan istilahnya nanti disebut kalau suatu waktu digabung sama dinas lain gitu-gitu, intinya yang menyelenggarakan kebudayaan. Kalau ini Dewan Kebudayaan dan Dewan Warisan Budaya sudah disebutkan seperti itu, berarti disebut dan kita semua yakin ya Dewan Kebudayaan dan Dewan Warisan Budaya ini akan ada terus. Karena kan disebut akan ada terus sampai nanti ya. Ya soalnya kalau di Perda di state itu berarti kita sudah yakin dengan keberadaannya terus menerus Bu, karena kan ini diamanatkan berkoordinasi. Padahal kan Dewan Kebudayaan dan Dewan Warisan Budaya itu lembaga di luar struktur. Jadi maksudnya kami takutnya sudah kita amanatkan, besok Dewan Kebudayaan sama Dewan Warisan Budaya digabung atau malah gak ada. Itu agak tantangan tersendiri karena sudah kita amanatkan untuk berkoordinasi. Artinya kalau dewannya ini nanti gak ada, 7 ayat 5 ini gak bisa terlaksana. Nanti dibantu dikoordinasikan disebut nih. Itu nanti nyambung juga nggak dengan yang komisi? Di dalamnya berkoordinasi juga. Ya, karena kalau kita nanti tidak berkoordinasi. Kalau saya lebih amatnya nggak usah aja. Nggak usah aja, tapi dia langsung berkoordinasi dengan gubernur. Jadi memberikan anunya pada nah, pasal 2-nya udah betul itu APD dengan maksud sudah memberikan ini apa ya konsentrasi dan kita memberikan pertimbangan apa yang ini kalau mau aktif kemudian apa gitu ya kepada gubernur dalam menentukan kebijakan. Nah sudah B-nya yang APD memberikan pertimbangan dan atau rekomendasi berbasis dengan Dewan Kebudayaan dan Dewan Warisan Budaya karena konsekuensinya ke sana. Iya. Itu mungkin bisa didiskusikan di internal diskusi dulu karena dari sisi nah itu karena kalau perangkat daerah itu kan ada ya pergubnya kan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bla bla. Kalau dewan ini kan sudah kalau dewan itu ada di Perda izin ada. Kalau ada berarti amanat memang. pergubnya Dewan Kebudayaan. Kebudayaan itu ada di Perda atau Pergub. Malah lebih pagi tuh. 2019. Hah? 2019. Berarti di Perda malah ada. Biar ya, nggak disebut kan? Di Perda itu kan nggak saya belum. Wah malah kurang pagi. Dari kurang tinggi malah komisi penyiaran malah. Komisi penyiaran. Perda malah. Nanti kami pastikan kami tanyakan. Kalau saya usulnya daripada kemudian nanti evaluasinya nanti kompleks ada. Amanatnya ada. Kalau warisan budaya, warisan enggak ya?
Kalau ini Dewan Kebudayaan Amanat Perdais, saya sih yakin akan panjang umurnya karena Perdais. Tapi Dewan Warisan Budaya itu perlu dicek Ibu. Maksudnya kalau memang disebut mempertahankan, menurut kami paling aman di Dewan Kebudayaan karena Dewan Kebudayaan diamanatkan Perdais, jadi pasti abadi. Berarti Dewan Kebudayaan aja. Ya, karena Dewan Warisan Budaya takutnya besok-besok nggak ada. Kurang kuat lah. Kalau di Dewan Kebudayaan itu ada film juga atau belum? Di filmnya juga masuk di Dewan Kebudayaan. Masuk kan termasuk kebudayaan. Oh, ada terus itu ya. Tapi Nah, ketika ada ini dari komisi, lu nggak bukan? Menjadi bagian apa tidak? Dalam cara pandang lembaga ini, menurut ini? Enggak. Jadi film keluar dari Dewan Kebudayaan. Enggak keluar, tapi dia dua lembaga beda dan dua urusan yang bersama. Dan kemudian di atasnya, di atas komisi perfilman. Iya, kalau dari sisi aspek hukumnya Dewan itu lebih tinggi daripada komisi ya cara kewenangannya. Karena Dewan Kebudayaan itu berbagai sektor ya Mas ya. Berbagai sektor. Termasuk film itu ada di dalamnya. Makanya kemarin ketika Mas buat itu kan lah ini di Dewan Kebudayaan kan sudah ada semua gitu. Karena kalau fungsinya itu sekedar memberikan saran, tak jadi loh. Orang perlu komisi, baik saya loh ya. Memperbaiki dari sisi Dewan Kebudayaan itu Nah, sebetulnya fungsinya hanya memberikan saran atau memberikan rekomendasi atau apa. Itu fungsi Dewan Kebudayaan. Sebenarnya bukan pelaksana. Makanya fungsi komisi sebenarnya arahnya kan pada ruang lingkup yang lebih pelaksanaan. Aktif. Ya kami daerah. Maksud saya nanti dinamika teman-teman usernya gimana? Dia lebih tertarik masuk ke situ atau tidak, Mas? Nanti kalau yang komisi perfilman ini, kalau misalnya teman-teman film itu mau mengajukan izin, ini mengajukannya ke dewan ini, kemudian gimana ya? Bukan dewan yang mengeluarkan izinnya, gitu. Karena dia bukan lembaga yang sah. Jadi hanya sebagai pintu saja. Sebenarnya soal izin dan tidak izin nanti kan bisa diatur itu. Cuman hierarkinya tuh yang saya pikirkan itu. Hierarki kelembagaannya. Jadi fungsinya kalau dia sebatas sebagai memberikan rekomendasi atau kemudian pertimbangan itu kan fungsi dewan. Dia tidak aktif. Jadi ngopo atau komisi perfilman Mas itu? Mana maksudnya ngono Mas? Kalau ada komisi perfilman ya harus dihubungkan dengan aspek keaktifan lebih luas. Karena fungsi komisi itu dia bersifat aktif, eksekutif, bukan pertimbangan. Ada dewan dan pertimbangan. Ya sekolah referensi lah. Kalau dari kami ya setuju ya memang nggak cuma pertimbangan. Nah, kira-kira begitu Bu, maksudnya teknis. Nah itu nanti silakan diskusi dengan pihak dinas. Itu artinya pemerintah daerah hari ini kan asumsinya yang dimaksud pemerintah daerah itu kan termasuk komisi perfilman itu loh, karena menjadi bagian dari itu. Hati-hati. Iya. Gitu. Ya, pesan saya gitu aja Mas, kalau sekedar pertimbangan atau sekedar itu mungkin nggak usah ada komisi. Nanti saya tak mampir juga sama Bapak Dewa. Nggak perlu lah yang pertimbangan. Mungkin sedikit itu Mas Dedi mau apa itu ya, supaya seperti itu kan sebenarnya kan meskipun Mbak tadi dari kebudayaan tadi nyampaikan ya di Dewan Kebudayaan itu ada juga yang ngurusin tentang perfilman, tetapi kan dia itu kalau nggak salah lebih pada banyaknya di pemajuan pelestarian sarana pengembangan kebudayaannya gitu, tidak ansi film gitu maksudnya. Nah oleh karena itu kalau dalam pikiran kami sih komisi perfilman daerah maksudnya tetap ada, karena komisi perfilman ini mungkin kan dia lebih pada fokus pada industri film, bagaimana ekonomi perfilman dan budaya teknis produksi filmnya itu sendiri gitu. Saya yakin di Dewan Kebudayaan tidak akan ngurusi bagaimana produksi film secara teknis gitu. Maka oleh karena itu komisi perfilman daerah ya harus ada, karena akan memberikan kemudahan tentang bagaimana perizinannya, tidak mengizinkannya ya, tapi bagaimana mempermudah perizinannya. Kemudian dia juga punya database tentang insan film, apa saja rekomendasi apa tentang film, dia akan lebih tahu, karena tentunya
Komisi Perfilman Daerah ini kan isinya orang-orang yang mempunyai kapasitas tentang perfilman kan, beda dengan Dewan Kebudayaan yang dia pasti lebih umum gitu. Sehingga saya sepakat dengan Mas Jeki tadi harus ini ada tetap ada gitu. Tetapi ya ada, tapi dia fokusnya berkaitan dengan bagaimana industri film itu secara teknis dilakukan, bagaimana memajukan perekonomian perfilman, dan bagaimana teknis perfilman itu diproduksi dan sebagainya. Ada itu. Kalau dia mensupport proses perizinan itu sudah aktif itu. Iya. Dia menjadi aktif, tidak pasif. Oh, dia pasif ini memang sekedar gimana caranya Mas? Oh tidak. Menurut saya sarannya adalah itu. Iya ya. Jadi ini beda paradigma loh Mas. Kita harapan kami juga enggak ya seperti itu sebenarnya. Dengan adanya dengan dinas kebudayaan. Ya dengan adanya KPD ini kan sebenarnya bisa menguatkan dinas kebudayaan yang kemarin mungkin melahirkan film, tapi sekarang melahirkan lembaga yang aktif. Bahkan untuk menentukan pemenang hibah itu bisa komisi perfilman. Betul. Ke depan. Berarti kan aktif ya? Aktif Pak. Harapan. Tidak sekedar sebagai pemberi nasihat. Ya. Saya cuma statement itu aja. Kalau misalnya sekedar itu, berarti fungsinya kan pasti ada fungsi kelembagaan yang kemudian sama dengan kebudayaan. Nah begitu mending menurut saya menjadi gabung saja. Tapi kalau memang dia menjadi aktif, ya kemudian bisa bergerak lebih jauh dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Memang fungsinya itu Mas kira-kira. Jadi akhirnya relasi antara dinas komisi perfilman dan dewan kebudayaan itu tidak bersifat hierarkis struktur, tapi bersifat koordinatif. Jadi bahasanya adalah bukan melalui bahasanya begitu. Seakan-akan komisi perfilman di bawah dewan kebudayaan tidak. Ya, tadi bersifatnya adalah mungkin ya koordinatif saja. Dia tidak bersifat instruktif atau bersifat hierarkis. Nah, diksinya di mana monggo disesuaikan aja. Makanya saya kalau kayak gitu mending nomor 3-nya tapi itu nanti aja di pasal 27. Derek, monggo Mas. Oke, untuk kelembagaan nanti saya didiskusikan lagi termasuk dengan tadi disebut akan diskusi internal kalau masalah yang 7 ayat 5 kalau mengenai peran komisi nanti kita diskusikan di bab yang tentang komisi nih. Tapi juga sambil didiskusikan kebuka apa Bu soal komisi diskusi hari ini intinya harapan agar komisi bisa lebih aktif bisa pembuatan. Kemudian pasal 8 monggo kita diskusikan pasal 8. Pasal 8 konfirmasi aja di pasal 8 ayat 4 ini kan pengordinasian ada beberapa perangkat daerah ya, dari kebudayaan, pariwisata, pendidikan, tenaga kerjaan dan kearsipan. Apa tidak sebaiknya kemudian ayat 4 ini dijadikan satu pintu saja? Misalkan penormaannya dukungan dikoordinasikan oleh Disbud dalam pelaksanaan pengordinasi yang disebut melibatkan perangkat daerah ABCDFG, jadi lebih terstruktur atau terpusat. Kalau kemudian dipecah-pecah kayak gini nanti ujungnya akan kesulitan juga menurut saya untuk pengelolaan perfilmannya. Kasih. Oke, usul dari Biro Hukum untuk 8 ayat 4 tetap yang mengkoordinasikan Disbud Burilin walaupun komersil maupun non komersil, tapi nanti Disbud bisa melibatkan perangkat daerah lain. Tapi itu juga agak beda konsep Mas Gren dengan pertemuan kami sebelumnya dengan Bu Kadis, karena sebenarnya harapan Bu Kadis di luar yang komersil terkait dengan kebudayaan, non komersil terkait kebudayaan itu pengennya disebut berimbang. Jadi bukan disebut leadingnya, tapi berimbang ya. Kalau craft ya pariwisata, kalau pendidikan ya pendidikan, gitu ya Bu. Jadi kalau masukan Mas Gren tadi agak berbeda. Itulah kenapa juga di 8 ayat 2 kan non komersilnya tidak dibatasi kebudayaan. Ini non komersil secara luas dan komersil secara luas. Makanya kemudian di ayat 4 perangkat daerahnya tuh diposisikan setara semua, nggak ada yang leading. Karena tergantung pada sektor apa, misalnya
terkait dengan edukasi film berarti pendidikan, terkait perlindungan tenaga kerja naker, tapi nggak dikoordinasikan oleh Disbud, karena kalau dikoordinasikan Disbud kemarin walaupun itu melibatkan, kan Disbud nggak punya tusi mengkoordinasikan ketenaga kerjaan film, begitu, betul nggak Bu? Itu jadi izin kalau bisa dipertahankan seperti ayat 4 sekarang dengan kesimpulan bahwa tidak ada satu instansi yang diposisikan lebih tinggi dari yang lainnya. Semua instansi diposisikan setara terkait dengan film komersil dan non komersil yang di luar kebudayaan. Jadi bekerja sesuai fungsinya masing-masing, gitu. Sepakati nggih Bapak Ibu? Oke. Kemudian kita ke pasal 9. Mungkin kita sampai pasal 10 ya hari ini, biar genap. Monggo pasal 9 ini intinya adalah berkaitan dengan pasal 7 ayat 1 tadi. Jadi pasal 9 ini kembali ke pasal 8 ayat 4 itu. Terkait dengan tusi daerahnya itu, apakah perlu ditambahkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang ekonomi kreatif? Karena di pusat kan sudah pecah sendiri dan itu aku bakal menjadi tusi sendiri daerah itu. Kalau di pusat sudah dipisah Bu. Maka perlu nggak kalau misalnya kreatif itu mau dari siapapun nanti, kalau misalnya itu masih di pariwisata kan perangkat daerahnya masih dinas pariwisata. Itu sementara tambahin dulu aja, nanti ini pariwisata hari ini kebetulan nggak hadir, nanti kita juga tawarkan ke pariwisata, tapi ditambahkan dulu nggak apa-apa. Karena memang perkembangan sekarang juga pariwisata itu dianggap berbeda dengan ekraf ya, dua hal yang berbeda gitu. Ya, kalau di kota Jakarta itu ekraf nggak mau terima di pariwisata, tidak diterima, dia punya UMKM gitu. Jadi institusinya masing-masing gitu, dia tergantung dari masing-masing ini ya gitu. Nanti kalau di berubah dan di situ ada ekraf, takutnya tidak terwadai, padahal itu bagian dari ekraf kan gitu. Ya. Iya, kemudian masih. Oke, sekarang pasal 9, Bapak Ibu, pasal 9 ini intinya adalah hal-hal apa sih yang dilakukan oleh Pemda dalam hal ini Disbud ya, dalam kerangka pengembangan dan kemajuan ekosistem film dari sisi film non komersil kebudayaan. Mungkin ini yang paling berkepentingan Bu Irin ya. Monggo dicek dari A sampai C. Mungkin kemarin sudah dicek ada yang kelewatan atau enggak, atau ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu disempurnakan. Idenya, tapi pelaksananya juga bisa lintas daerah. Iya. Kan Ibu hanya mengkoordinasi. Iya Mas, kurang lah. Ada satu. Maksudnya masih bunga daerah. Bunga kok? Oleh apa Mas? Bukan dong. Aku takutnya tuh, aku sangat tinggi gitu. Berapa? Tanya dong. Menurut saya Bu Riri, saya mau nanya, ya sudah. Ini muncul kata-kata yang G ini
biar saya juga nggak salah ini Bu. Penyelenggaraan kurasi film ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka produksi. Dan ini sudah ada penyelenggaraan kompetisi film. Produksinya mana? Ya. Artinya kan dalam produksi itu Ya sebenarnya ini artinya jadi agak ragu ini. produksi, Karena produksi sendiri sudah prosesnya pasti ada kurasi. Sebenarnya sama sih. Produksi ini adalah di dalam produksi itu ada kurasi, ada kompetisi. Sebenarnya G sama H itu tapi kan nggak perlu ya. Kompetisi film juga akan bisa lain lagi karena festival itu juga mengkompetisikan film. Tapi kalau yang dilakukan itu kan kompetisi produksi film apa sih? Hibah berarti. Mungkin gini, kalau produksi itu kan membuat film ya. Produksi ya? Ya, kita membuat film seperti misalnya Pari Radio itu kan Produksi. memproduksi film kan, Yeah. Pari Radio. Nah, kalau kurasi itu ketika kita menyelenggarakan kompetisi pendanaan film, itu kan ada proses kurasi. Itu ada di dalamnya, di dalam kompetisi itu kita mengkurasi film gitu. Itu ada. Nah, artinya itu kan di dalam harusnya ada yang memayungi kurasi ini, karena kalau kurasi ini kan jadi nanti macam-macam interpretasinya. Misalnya kalau saya sebagai pelaku, wah ini penyelenggaraan kurasi film boleh nih, berarti aku bisa bikin jurnal, aku bisa yang lain-lain lagi gitu. Karena kata-kata kurasi bisa untuk macam-macam. Iya, bisa tidak hanya film. Misalnya JAV itu kan butuh ruang untuk syukur-syukur adanya itu malah jadi jadi murasi aja disupport ini. Nanti akan ada tagihan seperti itu loh Bu. Karena kata kurasi itu kuratorial itu kan nanti macam-macam. Tapi kurasi untuk produksi ya berarti kan yang ditulis sebenarnya produksinya aja karena di dalamnya sudah ada kurasi. Sudah masuk di dalam produksi itu ya. Satu lagi Mas ya. Lagi ya. Iya, boleh. Karena sebenarnya tidak hanya kurasi tapi kita juga supervisi ada. Ya tapi itu kan bagian dari. Iya, bagian dari produksi tadi. Produksi. Ada lagi yang mau dikonfirmasi mungkin tadi kompetisi? Kalau kompetisi itu yang kami lakukan. Ya ini cuma yang dilakukan diskusi maksudnya ya. Tapi kalau produksi itu kan kami ada itu tidak membuat, tapi tidak melalui kompetisi. Dia hanya membuat aja, pokoknya membuat sejadinya. Pada radio yang apa produksi kan? Nah, kalau kami membuat tetapi melalui kompetisi. Memang beda ini. Berarti nggak apa-apa kan mas waktu pertanyaannya. Apa kalau kompetisi karena kami cuma melakukan kompetisi. Jadi disebut produksinya dengan cara kompetisi, pada radio produksi sendiri. Ya, buat aja. Berarti kan nggak semua film yang benar itu pakai kompetisi. Iya. Festival. Udah mau buat festival. Dulu pernah kami punya festival film daerah. Dulu pernah. Tapi ini lama enggak. Ya kan, tapi kita berharap bisa ada. Seharusnya pengembangannya di situ malah. Saya sih tidak, ini kan kita bersama-sama ya. Jadi saya sedang memikirkan bahwa peraturan kita daerah itu sangat pasal, satu ayat. Sedangkan setiap orang itu buahnya. Nanti pas pabrik giring orang kan ikut ya. Kok jadi kami jadi buahnya terus kemudian minta daerah sedikit itu minta loh. Itu. Ini kan yang ditulis di sini kan yang dilakukan pemerintah daerah itu kan sebenarnya satu. Sedangkan yang dilakukan setiap orang itu ada di pasal 10 sampai dengan pasal iya 18, 19 sampai pasal 21. Tapi sebenarnya itu cuma bisa dijawab karena dengan pasal 10 sampai yang lainnya kan peran pemerintah jelas. Contoh pasal 10 peran pemerintahnya pasal 11. Pasal 12 peran pemerintahnya pasal 13. Pasal 14 peran pemerintahnya pasal 15. Jadi itu tuh pasangan. Jadi setiap orang bisa ngapain pemerintahnya mendukung apa. Oh, Iya. Kan kita tidak menghilangkan peran pemerintah. Hanya saja memang kalau yang
satu pasal tadi itu hanya khusus Penegakannya. kebudayaan soalnya. Ya, Dia tapi spesifik. siap Jawab seperti itu. lagi lelah. Lelah sekali. Oh iya, pasal lelah sekali. Jadi mungkin dicukupkan dulu Mas. Ya, Lebih bisa sepertinya, lebih bisa. Mas Bunga dan Pak. ya di satu pasal 9 sudah oke. Satu pasal lagi khusus pasal 10 dan cukup. Ya. Nah, gitu. Tadi ini sudah mulai kan? Oh ya ini ganti bebkap ya? Oh pasal 9 Bang. Oke. Kita cukupkan sama pasal 9 dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti pasal 10 dan selanjutnya intinya adalah apa-apa yang dilakukan setiap orang dan hubungan kerja terhadap kegiatan setiap orang tersebut. Untuk hari ini kita cukupkan di pasal 1 kita skip ya tadi pasal bab perencanaan